Selamat pagi teman-teman Kang Hadi Konsien. Nah, pagi hari ini saya kedatangan tamu di channel saya ini, guru besar kita semua, guru besar saya terutama ini yang banyak membimbing dalam hal-hal seminar dan yang lain-lainnya, banyak belajar saya. Selamat pagi Profesor Dr. Wimpi Pangkahila, spesialis andrologi konsultan. Selamat pagi, Prof. Sehat selalu ya, Prof. Sehat, apa kabar nih? Ya, baik. Baik. Saya dan kita semua mengenal Prof itu dengan tulisan-tulisan puitisnya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan bicara tentang bagaimana ini menelurkan keahlian menjadi penulis yang baik. Karena dokter-dokter itu tidak pandai banyak menulis ya. Suruh nulis tesis saja itu udah keringet dingin gitu. Padahal banyak yang pemikiran banyak pemikiran di seorang dokter sebetulnya harusnya ditulis, kalau enggak nanti kita nggak bisa tahu ya, Prof ya. Prof, ini teman-teman base-nya Prof Wimpi ini di program Pasca Sarjana Universitas Udayana di Bali ya. Ini langsung dari Bali ya, Prof. Ya, betul. Ya, baik. Nah, ini banyaklah chairman yang beliau pimpin ya. Juga organisasi yang banyak yang beliau pimpin ini, termasuk di dalam spesialisnya andrologis ya, dan juga banyak ini saya bacanya ini banyak tulisan-tulisan dan buku yang Prof telah tulis ya, terutama yang berhubungan dengan di spesialis androlog, bahkan di suatu anti-aging medicine ya, Prof. Nah, nggak mau aging, jadi anti-aging. Anti-aging ya, anti-aging, sorry Prof. Ini ketinggalan antinya ya. The word-nya juga banyak ini, dari Muri nih Prof. Wah, dari award from American Academy of Anti-Aging Medicine juga, dari Udayana, sertifikatnya juga dari Lencana Karya Satya, dari Presiden of Republik Indonesia. Zamannya siapa nih, Prof? SBY ya. Pak SBY ya. Baik. Prof, ini langsung aja ini kita kepada podcast kita pagi hari ini. Kita kelihatannya tulisan Prof ini walaupun diberi judul, ini tahun 2018 atau baru nih Prof menulis? 2018 kan yang. Oh iya, 2018 ya Prof. Tapi judulnya sama Prof, kontroversi Dokter Terawan, atau memang judul pada 2018 di Kompas ya waktu itu? Atau Kompas.com ya. Ya, ada judul lain Prof. Yang... itu judulnya. Oh itu ya, baik. Ya. Ini berarti Prof sudah menuliskan hal-hal yang sekarang lagi heboh ya Prof ya. Nah ini saya bacakan ya Prof ya, mungkin nanti Prof bisa memberi penjelasan kepada teman-teman di saluran saya ini. Nah ini memang tadinya Prof ini udah nggak maulah ikut-ikutan, akhirnya pada 2018 itu Prof menulis ya, makin banyaklah orang-orang yang tidak ada basis ilmiahnya menilai, bahkan kalau sekarang nih Prof, mohon maaf, kelihatannya malah mengarahnya kepada organisasi yang akan ya namanya orang bicara bubarkan, itu banyak sekali ya. Bahkan di Prof menuliskan di sini, Prof Irawan Yusuf aja sebagai sang promotor itu menuliskan atau mengatakan, namun perlu dicatat metode yang digunakan oleh dokter TAP ini harus ada uji klinik terlebih dahulu. Meski beberapa pasien menganggap program dan metode yang digunakan dalam mengobati pasien itu berhasil. Nah, Prof juga heran nih, memangnya dokter TAP tidak melakukan uji klinik, padahal dikabarkan sudah memberikan DSA pada sekian banyak orang. Nah, ini Prof mungkin yang perlu dicatat oleh kita,
bahwa sekarang ini publik memperdebatkan dan asing dengan kata uji klinik, ya kan? Kata bahwa emang perlu uji klinik gitu loh. Nah ini supaya masyarakat yang awam pun, bahkan sebetulnya jangan-jangan para dokter juga harusnya diberikan reminder ulang lagi bahwa dokter kan, Prof ini kan tentunya melalui satu perjalanan yang panjang ketika ingin menulis, ketika itu ingin digugu dan ditiru oleh banyak orang, pendapatnya Prof, penelitian Prof, Wimpi sebagai seorang akademis itu begitu mengaplikasikan kepada pasien dan menjadi sesuatu yang dilakukan oleh sejawat kita, itu kan harusnya memang secara akademis harus diuji dengan para sahabat. Ya para sahabat sekarang kan sudah dilakukan satu tatanan aturan, Prof. Ini saya kasih pengantar dulu, tatanan aturan sebagai bagaimana kita menulis yang benar dan dinilai oleh orang lain. Bahkan kemarin saya berbincang juga dengan senior saya, Dr. Handrawan Nadesul, bahwa testimoni itu bukan ilmiah. Nah, tapi ada yang balik lagi nih, Prof. Para dokter juga ada yang mengatakan, saya tidak perlu menyebutkan namanya, bahwa apakah evidence itu selalu yang kita agung-agungkan. Sedangkan testimoni pasien ya yang mengalami. Kok kita pelit banget sih dengan pendapat dan terlalu kaku nih kelihatannya. Nah, ini kan ada dua subjek hukum secara kelembagaan antara masyarakat awam juga yang diwakilkan oleh wakil rakyat. Kita sudah melakukan suatu tatanan regulasi atau ya memang lain antara hukum, disiplin dengan etik pun ini ujiannya, Prof. Walaupun setipis daun bawang ya, tetapi regulasi yang dilakukan oleh Undang-Undang Praktek Dokteran dan yang lainnya itu memang satu regulasi yang memang begitu. Apalagi, maaf, saya tidak mengesampingkan ilmu politik ya. Pokoknya kalau ilmu politik menjadi perhatian tanpa memegang teguh sesuatu yang apa benar ilmu sosial politik juga demikian. Nah ini saya meminta pendapatnya Prof. Wimpi nih. Silakan Prof. Mungkin pengantar saya terlalu panjang karena merangkum tulisannya Prof. nih. Silakan Prof. Terima kasih Dr. Hadi telah mengadakan pertemuan ini ya, diskusi ini. Pertama yang sebelum saya sampaikan pendapat saya sesuai tulisan tahun 2018 itu, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini kepada semua teman-teman, dokter maupun non-dokter yang barangkali mengikuti acara ini, bahwa pertama saya tidak punya kepentingan apa. Itu dulu. Ya, Prof. Imparsial ya, Prof. Ya, tidak ada kepentingan apapun gitu ya. Ya, Prof. Saya hanya ingin bicara sebagai seorang yang kebetulan sebagai akademisi selain praktisi klinis ya, dan kebetulan juga saya sudah berkali-kali melakukan uji klinis tentu sesuai bidang saya gitu ya. Nah, mengenai testimoni itu yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa memang sampai saat ini pun testimoni itu tidak diakui sebagai satu dasar untuk menyatakan sebuah penelitian ini benar. Ya. Nah, kenapa? Ya, karena testimoni itu kan sangat subjektif sekali, ya. Nah, sebagai contoh katakanlah kita mengenal nama Batu Ponari misalnya. Oh iya dong. Nah, waktu itu tahun hampir 15 tahun yang lalu ya. Lama sekali. Ya. Waktu itu banyak sekali testimoni. Ya, Prof. Mungkin ada nama-nama tokoh besar juga di situ yang menyatakan setelah minum air dari Batu Ponari, dia merasa sehat. Iya, Prof. Nah, padahal batu loh itu. Iya, Prof. Nah, apakah sebagai ilmuwan, sebagai dokter, kemudian kita akan mengatakan, oh, Batu Ponari itu
hebat bisa menyembuhkan penyakit. Nah, itu buktinya. Banyak orang merasa sembuh hanya minum batu itu. Nah, itu contoh yang pertama. Banyak sekali. Airnya kali ya, Prof. Airnya, ya. Iya, air itunya. Ya, secara logika ilmiah mana bisa sih gitu. Tapi tampaknya sampai sekarang, katanya, saya belum cek lagi, air batu ponar itu malah dijual katanya. Dijual dalam bentuk botol gitu. Ya. Itu katanya, Pak. Kayak air mineral air ya. ponari atau apa namanya ya. Saya nggak tahu sekarang masih tetap dijual atau masih laku atau tidak. Kalau saya sering masih konsumsi kadang-kala Pocari, Prof. Lain ya. Ya, silakan, Prof. Atau kita iklankan untuk awet muda gitu ya. Jangan, Prof. Nah, itu contoh yang jelas, yang nyata. Lalu maaf kalau saya sebutkan contoh lain, misalnya beberapa pengobat tradisional misalnya, ya kan, pakai ininya dia, misalnya jampi-jampinya dia, nanti penyakit bisa sembuh. Itu sampai sekarang masih, yang memberikan kesaksian juga ada. Iya. Ya, cuma seberapa banyak saya tidak tahu. Ya, apalagi. Nah, masa lalu, maaf ini kalau saya sebut lagi, contoh pengobatan tradisional oleh Dr. Gunawan Simon misalnya. Waktu itu tahun berapa saya sempat menulis di sebuah majalah itu, saya lupa. Ya. Nah, itu buktinya banyak orang ke sana, ya. Bahkan sampai almarhum Wapres kita ke situ juga. Walaupun ya ternyata tidak berhasil. Nah, itu misalnya, apalagi yang memberikan itu dokter gitu loh. Orang percaya mungkinnya karena dokter. Jaket juga kan? Ya, Prof ya. Mungkin. Nah, itu contoh banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Iya. Nah, kemudian yang terakhir nih, kalau kebetulan beberapa hari lalu saya menulis di Facebook itu mengenai bagaimana memperbesar ukuran penis misalnya. Nah, itu sampai sekarang masih banyak orang percaya. Iya. Dan mendatangi. Iya. Ya. Nah, tetapi orang tidak percaya, tidak tahu bahwa saya menerima banyak korban dari cara itu, gitu loh. Ya. Yeah. Nah, tapi kesaksian banyak. Oh, ini ukuran saya bisa tambah besar nih, gitu kan. Lalu yang lain percaya. Iya. Nah, karena itu selalu pada kesempatan dengan sejawat dokter, mahasiswa pasca sarjana, saya selalu sampaikan itu. Melalui apa? Melalui contoh kasus. Bukan cuma ngomong saya, tapi contoh kasus ini loh. Contoh korbannya misalnya seperti itu. Nah, jadi tetap sekarang itu evidence-based medicine itu tetap masih menjadi pegangan. Karena itu bukti secara ilmiah. Bukan hanya kesaksian yang subjektif sifatnya. Itu yang perlu kita renungkan bersama, kita mengerti bersama. Karena apa? Karena sebagai dokter, apa sih yang diandalkan dari dokter itu? Yang pertama tentu menurut saya profesionalisme. Harus profesional. Bukan vokasional. Bukan pertukangan. Profesional. Nah, itu bedanya profesionalisme dengan vokasionalisme. Hanya bersuara ya. Ya, itu perlu dibedakan. Lalu yang kedua yang perlu dipegang oleh kita sebagai dokter yang profesional adalah etika. Nah, ini Prof. Nah, itu tidak mudah memang. Saya yakin tidak mudah memang memegang teguh etika profesi, etika kedokteran itu. Nah, contohnya banyak dokter-dokter, apalagi sekarang zaman media sosial itu, ya banyak sekali dokter mengiklankan diri, ya sambil menjual nih, menjual produk-produk yang tidak terbukti secara ilmiah. Katakanlah ada dokter yang menjual ini hasil temuan saya misalnya, untuk penyakit A, ini dari herbal misalnya. Padahal herbalnya abal-abal, dicampur dengan obat yang sebenarnya. Nah, itu kan tidak etis. Ya. Nah, seperti itu ya sedapat mungkin kita sebagai dokter yang profesional dan beretika kita hindari. Nah, itu saja sebetulnya intinya. Ya. Dan banyak dokter yang tergiur dengan MLM sistem ya. Nah, itu jamu ya, Prof ya. Nah, kalau itu ya kembali lagi, benar nggak sih
ada datanya nggak sih produk yang dijual itu memang bermanfaat. Lalu sebagai dokter kita seharusnya kita mempertanyakan setiap produk cara kerjanya gimana sih? Mekanisme kerjanya, kok bahan ini bisa menimbulkan ini. Itu kan kita harus tahu seharusnya sebagai dokter yang profesional. Betul. Nah itu aja, Kang. Prof, ini mohon nih diberi penjelasan yang dengan bahasa yang gamblang. Tentu banyak orang yang menyatakan, aduh, Dr. Hadi, bahasamu tuh bahasa kedokteran, bahasa dewa, ya. Nah, ini mungkin sebetulnya tidak. Kalau yang peneliti-peneliti yang di bidang lain, pastilah sudah harusnya bersuara hal seperti ini. Mungkin kalau kita menciptakan alat yang tidak berhubungan dengan dunia pernyawaan atau dunia kedokteran, tapi enggak juga ya, Prof. Misalnya kalau seorang insinyur pun kalau meneliti dan itu dipakai kekuatannya dan itu tentu ya amannya ya, Prof. Ya. Nah itu misalnya penemu batu Hubble apa, nah itu juga dia harus mengkonfirmasi kepada dunia kesehatan, misalnya kayak asbes, nanti mungkin saya nggak tahu ya, itu sampai sekarang tuh masih banyak digunakan, apakah itu nanti dengan asbestosis, itu kan sangat kita perlukan walau penelitian itu ya, Prof. Nah ini juga harus juga diberikan pandangan dari dunia kesehatan. Nah kalau bicara masalah uji klinik ini, Prof, ini wah banyak ini apa sih itu uji klinik? Nah, syarat-syaratnya mungkin yang perlu diketahui sebagai orang awam dan mungkin juga para dokter yang juga awam seperti saya lah ya, ingin mendapatkan penjelasan, Prof. Ketika ini penemuan seseorang sampai diaplikasikan kepada lain dengan Prof. Misalnya saya mengajukan S3, itu kan sama seperti sejawat kita, wah ini harus dilakukan uji klinik lebih lanjut. Walaupun ya lulus dengan nilai cum laude, idenya mungkin. Seperti saya melakukan ginilah gampangnya, saya tesis di UGM dulu, bahwa orang miskin itu berhak untuk mendapatkan bla 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 dan segala macam. Tapi what's next? Ketika ini menyentuh belanja negara kepada swasta, ini bagaimana? Itu saya ajukan. Apa yang terjadi memang kesulitannya adalah bagaimana akan tercipta suatu ketidakadilan. Nah ini terbukti sekarang ada sesuatu yang menggerutu tentang ya masalah bayar, karena kita kan modalnya semua sendiri. Anggap aja gini loh, PLN itu beli listrik dari swasta. Itu dengan mahal memang, tapi jual kembali kepada rakyat itu harus murah. Nah, karena tidak mungkin mengikuti harga pasarnya si produsen, karena dia kan semua maunya sendiri ya. Nah ini gimana, Prof? Kalau mohon dijelaskan nih kepada masyarakat umum juga. Uji klinis ya. Uji klinik, ini udahlah, itu kan udah bermanfaat, itu berarti dia sudah menguji. Nah ini gimana, Prof? Silakan. Nah gini. Uji klinis itu satu penelitian yang dilakukan pada manusia gitu. Jadi kalau kita melihat hierarki penelitian itu, awalnya kan paling dasar in vitro misalnya, penelitian di laboratorium gitu. Setelah itu ya naik ya menjadi penelitian pada binatang. Dari binatang kemudian setelah hasil pada binatang, kita nggak boleh langsung menggunakan pada manusia, harus pada manusia. Nah karena itu kalau kepada para mahasiswa saya selalu tekankan, Anda sudah berhasil melakukan penelitian ini pada binatang. Jelas hasilnya bagus. Tapi ingat saya bilang, belum tentu ini bermanfaat juga pada manusia. Jadi Anda harus melakukan ini pada manusia. Uji klinis itu ada aturannya. Bukan diberikan kepada seorang manusia, seorang pasien berhasil lalu hasil saya bagus ya. Kalau cuma satu orang nggak bisa. Nah, karena itu untuk uji klinis kan ada aturannya. Apa jumlah kasusnya, ya,
apakah yang bersangkutan itu yang ikut dalam uji klinis diberitahu nggak? Kalau ini dalam rangka penelitian loh, Iya. bukan obat yang sebenarnya, bukan obat resmi. Iya. Itu etikanya begitu, harus tahu nih. Pasien itu yang ditarik, direkrut sebagai subjek penelitian uji klinis itu. Ya, saya beritahu, Pak, ini dalam rangka uji klinis penelitian. Jadi hasilnya bisa bagus atau bisa tidak bagus. Nah, jadi mereka harus tahu. Satu hal lagi pada uji klinis harus ada pembanding. Dibandingkan dengan apa? Nah, itu. Bandingkan bisa dengan placebo atau dengan obat standar yang sudah ada. Ya. Nah, itu. Beda signifikannya ada apa tidak ya, Prof? Nah, sehingga satu kelompok pasien itu bukan mendapatkan obat yang kita teliti. Ya. Nah, tapi bisa placebo atau obat lain yang dianggap sudah standar atau mendekati standar. Nah, satu hal yang lain yang penting harus diketahui adalah selain pasien yang direkrut itu mengetahui bahwa dia sedang dalam rangka digunakan sebagai uji klinis, dia kita bebaskan dari pembayaran. Nah, ini Prof. Itu etika loh. Iya, etika clearance ya. Uji klinis ya. Jadi biasanya pasien yang ikut itu bertanya loh, nggak bayar ini. Enggak, saya bilang. Loh kok bisa? Ya itulah etika dalam uji klinis. Iya. Nah, baku ya sudah lagi, ya Prof ya. Baku sudah ya Prof aturan itu ya. Oleh karena itu kemudian pasien menandatangani bersedia ikut dalam penelitian ini. Ya. Periodenya berapa ini sampai ini. Sebelum uji klinis apa yang diperiksa, dia harus tahu. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan apa yang baku, pemeriksaan laboratorium misalnya, ya udah gratis. Siapa yang bayar? Ya kita. Nah, kita dapat dari mana? Ya silakan, kita mau dari mana? Meminta sumbangan siapa misalnya, meminta bantuan siapa, ya silakan aja. Iya. Nah, tapi yang penting pasien harus tahu. Dan satu lagi harus ada ethical clearance. Nah, ini ethical clearance. Nah, itu selalu saya tekankan kepada mahasiswa saya. Ya, ethical clearance jadi dari siapa? Dari komisi etik. Komisi etiknya dari mana nih? Komisi etik sudah ada orang-orang yang apa. Nah, nanti sebelum kita mendapatkan ethical clearance ya kita diminta presentasi dulu. Di depan komisi etik. Nah, ini loh begini, melanggar etika atau tidak. Nah, kalau oke, ya dikeluarkan ethical clearance itu. Itu kalau pada manusia. Kalau pada binatang, penelitian pada binatang sama juga. Ada ethical clearance-nya. Ya. Binatang saja ada ethical clearance, apalagi manusia. Ya, Prof. Nah, kalau pada binatang gimana? Misalnya, nggak boleh dibunuh seenaknya, misalnya. Setelah dibunuh binatangnya itu diapakan? Dikubur, dibakar, tertulis tuh. Yang pasti nggak boleh melanggar etika dalam hal ini kebinatangan, apalagi manusia. Gitu. Berkemanusiaan. Nah, itu kira-kira yang berlaku standar seperti itu. Ya, Prof, izin saya selak sedikit, Prof. Ini kan ada pernyataan-pernyataan. Loh, lembaga salah satu perguruan tinggi itu kan sudah melakukan pengujian. Nah, apakah sama, Prof, yang seperti yang syarat yang harus dipenuhi oleh melakukan uji klinik ya? Ini saya bacakan lagi. Peneliti haruslah seorang dokter yang kompeten di bidangnya. Semua subjek atau pasien harus mempunyai masalah dengan latar yang belakang yang sama yang tadi Prof katakan. Subjek atau pasien harus diberitahu dan mengerti bahwa ini dalam rangka penelitian. Itu ada di informed consent dan diperlukan juga kelayakan etik. Ethical clearance dari Komisi Etik Penelitian. Apakah kalau saya ujian disertasi S3, misalnya di Udayana ya, apakah itu merupakan ya kalau dalam tahapannya kan saya hanya memperoleh gelar S3, ya kan? Mungkin tahapan saya hanya tentu penelitiannya itu tidak aplikatif. Tidak untuk tujuan aplikatif, tetapi saya ingin menemukan ini loh, masalah nanti ada yang meneruskan atau tidak, atau saya sendiri yang akan meneruskan untuk tujuan penelitian lebih lanjut, untuk aplikasi terhadap publik,
tentu harus melalui yang disebut dengan Komisi Etik Penelitian. Nah, pertanyaan saya, banyak yang menyatakan bahwa kemarin kan udah, bahkan ya yang terhormat ya, anggota-anggota DPR menyatakan, loh kalau udah lulus di satu perguruan tinggi negeri, tentu di situ sudah ada dong Komisi Etik Penelitiannya. Nah, ini pandangan Prof bagaimana, Prof? Ya, itu kan seharusnya ada kalau itu penelitian pada manusia. Tadi saya katakan penelitian pada binatang juga harus ada etik penelitian ya. Gitu. Ya, seharusnya ada. Ethical clearance ya, seharusnya ya. Kalau penelitian pada, apalagi penelitian pada manusia gitu. Nah, itu nggak masalah, harus ada. Kalau tidak ada yang salah justru. Ya, tapi saya yakin pasti ada lah ya. Ethical clearance-nya itu. Cuma masalahnya apakah hasil penelitian ini, disertasi saya misalnya, sudah bisa diterapkan atau tidak, diaplikasikan atau tidak. Nah, itu saja pertanyaannya sebetulnya. Gitu. Kalau hasil disertasi saya dipakai contoh misalnya, memang sudah memenuhi syarat untuk diaplikasikan, misalnya karena punya dasar uji klinis yang kuat ya, ketat, bisa diandalkan ya why not gitu kan, itu saja sebetulnya. Ya, artinya disertasi yang saya lakukan, penelitian yang saya lakukan itu betul-betul sudah memenuhi tadi misalnya, bukan hanya kesaksian gitu misalnya. Ya. Nah, sebagai contoh gini, efek placebo itu, ya, tadi saya singgung placebo kan, artinya efek yang bukan ditimbulkan karena pengobatan, gitu ya, tapi karena perasaan dia, karena dia yakin dengan saya sebagai peneliti gitu, lalu dia merasa lebih bagus gitu. Nah, itu efek placebo namanya. Ya. Nah, padahal kalau diperiksa sebetulnya dengan detail diperiksa, dia nggak sembuh. Sebetulnya nggak sembuh, tapi dia merasa sembuh. Mengapa? Karena dia percaya saya. Sugestifnya ya. Nah, sugestif. Itu berapa persen sih efek placebo? Itu secara internasional diakui sekitar 25 sampai 30%. 30%, Prof. Ini. Iya, 25 sampai 30% itu. Artinya apa itu, Prof? Artinya ya cukup tinggi kan? Ya. Artinya 25 sampai 30% dari orang yang saya berikan placebo itu merasa sembuh. Merasa ya sembuh. Padahal tidak sebetulnya. Nah, bayangkan kalau 25 sampai 30% itu ya, yang kemudian teriak-teriak di media sosial, saya sudah sembuh misalnya. Ya, saya sebagai peneliti ketawa aja loh. Ini kan yang dulu saya kasih placebo. Nah, Prof, batu ponari tadi itu. Ya, Prof, diklaim ini 40.000 sampel, Prof. 40.000 sampel ini banyak menyebutkan. Saya nggak tahu ya. Nah, artinya, itu. Ya, itu seperti batu ponari tadi itu. Kan banyak, berapa juta itu dari seluruh Indonesia. Iya. Yang merasa sembuh dengan batu ponari. Ya, atau yang merasa apa namanya, lebih apa namanya. Nah, ini saya singgung ke ini sedikit deh. Ya, silakan. Ke herbal abal-abal misalnya. Ya kan? Iya. Berapa banyak yang merasa, oh hebat ini setelah saya minum herbal ini, ternyata saya lebih jantan gitu. Wah. Loh, padahal isinya karena dicampur. Iya. Dicampur dengan obat yang sebenarnya. Nah, masyarakat kan tidak tahu. Tidak tahu ya, Pak. Dicampur. Nah, itu contoh yang lebih nyata lagi, dan sampai sekarang masih beredar. Saya sudah laporkan ke BPOM, tapi ya mungkin mungkin sudah ada tindakan. Nah, itu contohnya, masyarakat tidak tahu. Katakanlah misalnya herbal abal-abal tadi, ya. Misalnya saya mengatakan, oh herbal yang merek ini untuk kejantanan ternyata bohong. Nah, orang yang tidak mengerti, yang pernah menggunakan itu, pasti protes loh. Saya sudah coba kok. Hebat ternyata. Kamu tahu apa? Kamu cuma ngomong. Nah, itu contohnya. Ya, baik. Nah, ini artinya kalau secara ilmiahnya ya, Prof, mungkin kalau pemirsa atau teman-teman yang ingin tahu ya, bahwa efek placebo adalah efek yang dirasakan positif oleh pasien
seolah karena mendapatkan cara pengobatan itu. Padahal apa yang diterima bukan obat yang sebenarnya itu. Itu mungkin ya Prof ya definisi uniknya itu seperti itu. Sugesti percaya kepada yang memberikan itu. Ya, Prof, ini jujur kalau saya membaca lagi nih tulisan Prof, ini memang yang nggak selalu mudah ini melakukan uji klinik nih. Ini gimana Prof kesulitannya nih Prof? Nanti malah ilmu ini banyak terhambat gitu loh Prof. Apalagi ini menghambat ini Prof. Silakan. Nah, saya ingin mengatakan, jadi kalau kita konsisten sebagai profesional dan mau melakukan uji klinis, memang tidak mudah. Paling tidak nggak gratis kok, gimana? Iya, satu itu pembiayaan ya Prof. Iya kan? Nah, kecuali kalau subjek itu, pasien itu memang, jangan gratis dong. Saya nyumbang aja deh. Nah, itu lain lagi. Nah, itu lain. Namanya charity ya, Prof. Ya, bikin pernyataan. Saya bersedia nyumbang berapa. Nah, itu selesai. Ya kan? Tapi intinya kita harus menggratiskan. Gitu. Iya. Nah, itu etika. Apakah kita mau melanggar etika atau tidak? Ya, kembali ke masing-masing lah. Gitu. Ya, Prof. Ya. Nah, inilah yang harusnya teman-teman atau sejawat dokter semua bisa menjelaskan kepada masyarakat yang awam ya Prof ya. Masyarakat akademis juga diharapkan juga bisa menjelaskan tentang duduk perkara ini. Kenapa IDI itu selalu menjaga marwahnya ya, kalau ada yang tidak benar ya tidak benar, karena mungkin kebenaran itu ya yang mengiringnya itu harus rendah hati ya, kerendahan hati itu yang paling penting. Jangan ngotot-ngotot ya, etikanya itu Prof. Prof, ini kalau dilihat dari tulisan Prof ini ada satu subjudul. Ini dokter juga manusia nih, ya yang bisa salah, bisa nggak ilmiah, bisa juga melanggar etika, bisa ikut menjual produk yang tidak ilmiah, juga bisa terseret nih akan iklan bohong. Ini ada juga subjudul yang Prof tuliskan di sini. Terus juga bagaimana juga banyak nih teman-teman yang juga mengiklankan diri ya. Ya ini Prof lebih kontroversi nih. Wah, banyak dokter juga yang ikut korupsi, bahkan yang lain-lainnya ya Prof ya. Nah, salah ketika menjadi bisa salah ketika jadi pembimbing penelitian, bisa protes juga kalau gajinya di bawah UMR. Ini gimana nih Prof? Mungkin bisa dijelaskan nih Prof tulisannya Prof. Protes kan? Kalau honor dokter berapa dong? Itu yang paling kenceng enggak ya Prof? Kalau mau protes gitu. Ya silakan. Ya, jadi saya selalu tekankan karena saya selalu berhadapan dengan teman-teman dokter yang kebetulan jadi mahasiswa saya di S2, S3 gitu. Saya selalu boleh tanya mereka, saya selalu katakan yang penelitiannya pada binatang, ini baru pada binatang loh. Iya. Ya, jangan kalian lalu produksi ini seolah-olah pada manusia, itu salah besar. Saya bilang. Ya pasti benar deh gitu ya. Ya, jadi kalau mau produk ini diaplikasikan kepada atau cara ini diaplikasikan kepada manusia, lakukan uji klinis dulu. Iya, Prof. Nah itu, ya. Saya juga seperti itu. Saya selalu mengingatkan teman-teman yang kebetulan jadi mahasiswa saya di S2 atau S3 seperti itu. Jadi kalau kalian ingin mengaplikasikan ini baru pada binatang, ya silakan. Ya. Saya dukung. Lakukan uji klinis sebelum untuk kepada manusia tentu. Dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi itu. Saya kira tidak sulit ya, sebenarnya tidak sulit. Betul. Karena sudah ada ketentuannya begini. Iya. Nah, cuma kita mau nggak? Kita mau sabar nggak? Tunggu dong. Iya. Ikuti langkah ini, itu aja sebetulnya. Ya, ada urutannya ya, Prof ya. Ya. Itu. Nah, ini Prof, belakangan ini tercuat juga orang bicara, wah, evidence based medicine. Nah, ya kan? Ini masyarakat kalangan dokter atau peneliti yang lain dari kalangan akademis pastilah ada kebetulan di kita sebutnya evidence based medicine karena menyangkut
medik ya. Di lain tempat juga ada evidence itu harus ya Prof ya. Jadi jangan sampai kita ini pembaca sampah yang maaf ya Prof dari Mbah Google ya. Google itu nggak salah bahwa dia menampung semua tulisan, tanggung jawab kan ada di penulis. Tetapi ketika yang menjadi referensi mana yang benar, tentunya sebagai seorang ya pasti kita sebagai dokter tuh udah melakukan akademis ya, Prof. Nggak mungkin nggak. Itu udah diajarkan dari dahulu ya. Sejak saya duduk di bangku kuliah, mana sih yang benar? Begitu kita membaca, jangan salin, crop, langsung sebarkan. Betul. Nah, mungkin ini ya, Prof. Nah, ini pesannya Prof. Bagaimana nih, Prof? Izin, silakan. Ya, jadi kembali ke evidence-based medicine. Sesuai namanya, kedokteran berdasarkan data. Data apa? Data ilmiah. Nah, itu kemudian ada istilah evidence-based practice. Mempraktekkan ilmu yang berdasarkan bukti ilmiah kepada masyarakat, dalam hal ini kepada pasien. Apa sih sebetulnya evidence-based medicine itu? Ada 3 komponen di situ. Ya, Prof. Yang pertama, research, evidence. Ada nggak bukti penelitian yang sahih? Yang itu pertama. Yang kedua, clinical expertise, kemampuan kita, kemampuan klinis kita sebagai dokter. Kita mampu nggak sih? Dan yang ketiga, patient values. Jadi nilai yang kita dapatkan dari pasien gitu. Ketiganya itu digabung jadi satu, kita praktekkan dalam bentuk evidence-based medicine atau evidence-based practice. Jadi kalau cuma ada 2 dari 3 itu ya nggak termasuk evidence-based. Belum lengkap ya, Prof ya. Belum lengkap. Nah, clinical expertise, kemampuan atau kemampuan klinis kita. Nah, kita ini apa sih? Kita ini apa? Ekspertis kita di mana? Keahlian kita di mana? Seorang ahli jantung ya, jantung pasti dia hebat. Ya kan? Seorang ahli apa? Penyakit dalam, wah hebat dia di penyakit dalam. Nah, belum tentu di bidang lain dia hebat. Kan seperti itu, expertise ya, clinical expertise dari setiap dokter sesuai keahliannya, spesialisasinya, atau bahkan subspesialisasinya. Research evidence, bukti terkini. Ada nggak? Terkini. Ya, bukan yang dulu. Yang terkini loh. Jangan-jangan yang dulu udah nggak dipakai ya, Prof. Izin. Nah, bisa. Itu. Ya, nah, saya pernah nulis juga, ya, bagaimana dulu Galileo Galilei dihukum, ya kan? Karena dia mengatakan bumi mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi. Ya, padahal yang diyakini sebelum itu kan matahari mengelilingi bumi, kan seperti itu dulu. Nah, tapi ketika dia menemukan penelitian yang baru, ya akhirnya ya harus diterima. Gitu. Nah, penelitian terkini itu harus tanya lagi, siapa sih penelitinya ini? Memang ahli nggak di bidangnya? Kalau saya tiba-tiba mengumumkan penelitian saya di bidang penyakit jantung, waduh, binatang juga ketawa itu. Kecuali orang yang tidak mengerti. Orang yang tidak mengerti bisa mungkin. Masyarakat tahu, oh, hebat ini, penelitian baru. Jantung misalnya. Karena dia nggak tahu saya siapa. Betul. Ya, nah, seperti itu. Itu hal-hal yang tampaknya mudah, tapi tidak selalu mudah dilaksanakan. Apalagi oleh masyarakat awam yang tidak mengerti evidence base itu apa. Kok ribet amat sih? Minum aja air ini Ponari, sembuh kok. Udah sembuh ya. Rasa sembuh lah gitu, Prof. Nah, kok repot amat gitu kan? Prof, izin. Kira-kira gitu. Prof, izin. Kalau misalnya, saya nggak tahu ya, ini kan mewakili masyarakat awam juga. Ketika seorang peneliti, kita ingin search ya, baik di luar negeri maupun di Indonesia, itu harus apakah harus terdaftar juga di dunia internasional? Itu satu. Terus kedua, apalagi dalam hal ilmu yang aplikatif ya. Kalau orang pemenang Nobel udah pasti lah ya, semuanya lengkap misalnya gitu ya, Prof. Saya tidak
mengatakan luar negeri minded selalu. Nah, kalau di Indonesia gimana nih Prof sama dibandingkan di luar negeri? Supaya kalau misalnya saya ingin mencari nih Prof Wimpi nih. Apa sih yang sudah dikaryakan sama beliau? Nah, ini yang penting buat ketika kita ingin berbicara tentang kontroversi Prof Wimpi. Nah, mohon Prof diterangkan ini misalnya. Ya, jadi kembali ke itu tadi, ya apa namanya keahliannya apa dulu, ke profesionalismenya apa, ya, kemudian penelitian yang pernah dilakukan di bidangnya apa saja, bukan di bidang yang lain, gitu. Apa saja. Nah itu paling tidak memang disertasi itu kan hasil penelitian sebetulnya. Iya. Nah itu hasil penelitian yang tertinggi sebetulnya. Nah masalahnya apakah hasil penelitian itu langsung bisa diterapkan atau tidak, kan itu sebetulnya. Nah, kalau hasil penelitian langsung bisa diterapkan ya silakan. Asal memang ada data ini bisa diterapkan. Kalau belum ya nggak bisa. Ya kan? Nah kalau penelitian di luar negeri ya tetap nggak memenuhi standar yang kalau memang belum aplikatif gitu, harus dilakukan lagi supaya aplikatif. Nah bedanya di beberapa pusat penelitian di luar negeri atau di university di luar negeri itu kan memang semuanya lebih cukup dari kita. Katakanlah misalnya yang sederhana, dana penelitian lebih cukup, ya, sehingga pasien yang direkrut sebagai subjek uji klinis itu nggak perlu bayar, benar-benar ya, bayar. Nah, karena kita sudah didukung, ya, kerja keras kita, kelelahan kita, otak kita sudah dihargai dengan dana yang disediakan, misalnya. Ya. Karena di kita kan memang kita sedang membangun berbagai masalah di luar kesehatan itu banyak sekali yang itu perlu dukungan pemerintah misalnya, sehingga dana untuk ini tidak terlampau atau tidak sama dengan yang disediakan di pusat-pusat penelitian di luar negeri misalnya seperti itu. Ya, Prof, ini ada juga nih suara sumbang. Kalau kayak begitu, ya apa ya? Ini suara saja ya, Prof. Regulasi yang atau aturan yang ada di Ikatan Dokter Indonesia ini sangat mengunci orang berkreativitas. Nah, jadi gimana ini? Ini menghambat apa ya, ide-ide brilian. Kalau begitu ya orang akan jengah ini bergabung dengan Ikatan Dokter Indonesia. Padahal kita tahu organisasi-organisasi yang profesional, yang mohon maaf ya Prof, ini hanya dari catatan sejarah saja, yang belum ada duanya itu IDI dengan Ikatan Notaris, Prof. Nah, Ikatan Notaris ya, saya kemarin ya termasuknya masih mahasiswa juga nih, Prof. Bukan notaris, tetapi ada dosen saya yang mengajar notaris. Saya tanya, oh iya, sekarang ini kita para notariat didesak untuk melakukan apa itu e-commerce, elektronik, catatan elektronik, notariat ya. Mungkin saya salah ya nyebutnya, elektronik notariat. Nah ini kan gimana ini? Secara ini kan harus dirubah undang-undang yang lainnya. Nah itu masih perdebatan kontroversi karena kenapa sih nggak ingin mempermudah seperti itu gitu loh. Nah saya memberikan pandangan, tidak semua alasan pandemi itu dijadikan sesuatu penghalalan suatu cara. Ya contohnya ini, maaf ya Prof, telemedicine saja. Ini masih banyak pandangan-pandangan dan saya tidak berani menyatakan oh ya coba lihat ya, ini sedikit aja ya Prof, bahwa telemedicine sendiri itu kan batasannya pandemi ke endemi ya Prof. Mungkin setelah ini pandemi berakhir yang memang cukup panjang ini penetapan pemerintah pandemi, nggak tahu endeminya kapan dinyatakan itu kan, tapi belum ada
Presiden yang harus menandatangani bahwa ini dinyatakan hari ini adalah endemi. Kan juga belum ya, Prof ya. Karena konsekuensinya juga besar sekali. Nah, itu Prof. Nah, mungkin nanti yang paling penting gimana ini Prof menjelaskan tanggapan-tanggapan dari masyarakat, bahkan juga dari ya masyarakat akademis, tentunya sebagai seorang dokter juga belum tentu dia masyarakat akademis, tapi dia pernah melalui berhubungan dengan masyarakat akademis. Ini gimana, Prof? Banyak ini tudingan seperti ini. Silakan, Prof. Ya, jadi intinya itu kita sebagai dokter dan mungkin ya saya yakin profesional yang lain ya tidak boleh berhenti belajar, itu aja dulu intinya. Ya, oleh karena ilmu pengetahuan pasti akan berkembang terus. Ya, Prof. Lalu menyangkut telemedicine tadi, ya. Nah, apakah telemedicine bisa menggantikan praktek kedokteran yang sesungguhnya? Jawabannya sederhana, pasti tidak bisa. Ya, betul, telemedicine untuk mendapatkan informasi awal, ya mungkin bisa. Ya, tapi ketika pasien atau masyarakat memerlukan pemeriksaan kan nggak mungkin dengan telemedicine. Gimana caranya telemedicine? Iya, karena di kodekinya juga ada yang pasien itu harus didengar, dirasakan. Kita gitu ya. Di Terawang. Ya. Nah, itulah yang menjadi hambatan, Prof. Makanya saya sebagai praktisi hukum kesehatan juga memang menyadari hal itu. Saya nggak berani jamin tuntutan itu akan berkembang, Prof. Ya, jadi tetap ya profesi kedokteran itu tetap memerlukan berhadapan langsung dengan masyarakat. Ya. Nah, cuma tergantung seberapa dalam pertemuannya, seberapa rumit pemeriksaannya, itu ya tergantung masing-masing kasus, masing-masing disiplin kedokteran, saya kira. Ya. Tapi yang pasti saya ingin mengatakan dan harus kita ingat bersama bahwa profesi kedokteran itu harus memegang teguh profesionalisme, ya, dan etika kedokteran. Itu harus, nggak boleh ditawar-tawar. Kalau tidak, itu lepas, ya bukan dokter namanya. Iya, terkena. Jadi batu ponari nanti, atau jadi dukun, jadi apa misalnya, tukang santet misalnya. Iya, Prof. Jadi ini kan kalau masyarakat melakukan sebuah pernyataan yang ya saya ini udah merasakan sembuh kok dalam mengkonsumsi produk yang diiklankan di TV, ya toh. Nah, ini juga mohon maaf nih, dunia TV juga apakah tidak ada ini Prof, komisi etiknya. Saya pernah loh ke KPI memprotes. Nah, tapi ya orang kan mau tumbuh nih, Prof. Masalah uang lagi-lagi, Prof. Makanya saya tuh pengen sekali jadi bintang iklan, tetapi istri saya nggak ngasih, anak saya nggak ngasih. Bahwa bintang iklannya ini ya, apalagi Mak Erot gitu ya. Parah itu, Prof. Nah, makanya, aduh, saya pikir teman-teman saya juga banyak ini ya, Prof ya, yang jadi bintang iklan TV. Adalah dia akomodasi. Kalau nggak menuliskan namanya, bolehlah. Tapi kalau menurut saya, kita sebagai orang profesional, bukan hanya nama dicantumkan atau tidak. Gelar dokter itu sama, seperti gelar SH, insinyur, nggak bisa, Prof, kita hapuskan. Tapi kalau dia sebagai seorang dokter, kan ada syaratnya. Profesional loh, Prof. Seorang advokat, sarjana hukum nggak? Pasti sarjana hukum. Tapi seorang sarjana hukum pasti advokat nggak? Belum tentu, Prof. Tentu ya. Nah, kalau sarjana hukum nggak bisa dipecat, Prof. Tapi kalau advokat pasti bisa dipecat. Profesinya bisa ya. Nah, tapi jangan salah loh, Prof. Ini saya hanya kasih gambaran aja. Dipecat di satu P yang satu, dia akan ke P yang lain. Nah, kalau kalau ini jangan, Prof. Nanti diterimalah di ID yang lain. Nah, ini gunanya masyarakat yang harus tahu. Jadi kalau nanti ditetapkan standar, ada 2 standar,
wah ini yang masyarakat lain juga tidak setuju nih setelah saya terangkan seperti itu, Prof. Ya. Bahwa ID kelihatannya arogan, ya ID sedang menegakkan kedisiplinan anggota-anggotanya, Prof. Nah, ini yang harus kita terangkan kepada teman-teman, bahkan masyarakat dan tetangga sekitar. Bahkan, mohon maaf, Prof, orang tua saya aja tiba-tiba menelpon saya, wah, ini gimana nih, baru pulang dari Aceh kok hasilnya kontroversi begitu, bla bla bla. Dan masyarakat yang saya anggap memang kurang perhatian aja karena termakan apa yang sebenarnya yang terjadi. Barulah, wah, ya itulah hebohnya dan kita sibuk. Bahkan yang dihebohin malah diem aja ya, Prof ya. Tidak ada bicara apa-apa ini, Prof. Prof, ini untuk mungkin sudah hampir 40 menit nih kita bincang ya. Saya inginlah, Prof, ini ada satu sub lagi nih, Prof, yang ada di tulisan Prof. Ini sangat penting saya pikir. Cara terhormat dan juga ilmiah yang profesional. Nah, ini saya bacakan aja ya, Prof. Nanti mungkin Prof ingin menambahkan atau memperjelas. Menghadapi kontroversi sejawat TAP ini, tentu diperlukan cara yang sangat terhormat dan ilmiah profesional. Kontroversi ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pernyataan dan testimoni dukungan, walaupun menggebu-gebu melalui video sekalipun. Pihak MKEK ID tentunya punya alasan mengapa pada akhirnya sampai mengeluarkan surat keputusan. Kalau ini yang sekarang mungkin ketetapan pemecatan. Nah, ini yang terkadang terdengar kontroversi di masyarakat. Dan ini harus kita hargai karena merupakan keputusan sebuah organisasi, bukan keputusan pribadi. Karena itu saya pikir tidak benar kalau ada yang menduga keputusan ini hanya karena alasan pribadi. Sebagai informasi, Ketua MKEK yang menandatangani surat keputusan ternyata juga seorang waktu yang 2018 itu adalah spesialis yang sama dengan yang sejawat Tekuni. Saya kembali pada pernyataan promotor bahwa ikut sarannya harus ada uji klinik. Tentu harus sesuai dengan persyaratan ilmiah sebuah uji klinik nih, Prof. Saya yakin bahwa seorang ilmuwan dan profesional, dokter sejawat, dokter TAP akan dan mampu membuktikannya. Hasil uji klinik merupakan bukti ilmiah yang tak terbantahkan walaupun kemudian harus didukung oleh uji klinik di banyak di tempat yang lain pula. Nah ini, Prof, ya tentunya ini palu sudah diketuk, gadah sudah dilemparkan. Saya ingat kalau dulu Pontius Pilatus ya telah melemparkan karena dia juga bingung memutuskan sebuah perkara yang sangat sulit. Dia tidak menemukan kesalahan pada ya salah satu Tuhan ya yang dianggap seperti itu. Nah, apakah ini berlaku di dalam ini? Dan kita pikir ID mungkin, kalau harapan saya sih Prof, bagaimana nanti Prof bisa menjelaskan, marilah kita merendahkan hati. Sebetulnya tugasnya MKEK melalui PBID itu sudah selesai, Prof. Tinggal bagaimana yang bersangkutan yang menjadi dalam hal ini ya, Prof, kalau di dalam kemahkamatan kan yang terdakwa ya, sejawat ini diberikan hak untuk pembelaan. Mari bersama-sama bukan berlindung kepada sebuah testimoni orang banyak. Saya punya loh dasarnya. Ayo saya undang, jangan takut. Nah, sebaliknya dari Ikatan Dokter Indonesia juga harus juga melakukan hal yang sama. Oke, kita tunggu, dan itu syarat yang tadi Prof katakan, tidak ada pembayaran, tidak ada yang lain-lain, terus juga tidak boleh diberitahu. Mulailah pengujian itu dilakukan, dan mungkin kalau ini terbukti bagus, ya ID harus betul melalui MKEK dan pengurus yang lain, kita meminta maaf.
Ya, karena bukan meminta maaf sebetulnya, tetapi mengacungkan jempol bahwa ini aset bangsa. Tapi kalau tidak memenuhi ini, entah kapan waktunya, karena uji apa ya, Prof? Saya katakan uji klinik itu mencari sebuah kebenaran. Ya. Nah, saya juga ingat nih pepatahnya nih, Prof. Izin, mungkin saya hanya mengutip. Kebenaran itu ya temannya waktu, Prof. Ya, musuh besarnya adalah prasangka yang tidak pada tempatnya, dan pengiringnya adalah sebuah kerendahan hati. Ya, dua-duanya harus merendahkan hati yang harus kita mencapai sebuah kebenaran. Izin, Prof, mungkin di akhir sesi kita ini tulisan Prof sangat bagus, mencerahkan, tidak menuduh, tapi menyeimbangkan apa yang terjadi, misinformasi yang sejak 2018 Prof sudah menulis. 2018, sekarang ya. Mungkin tetap akan terpakai dan terharmonisasikan. Tulisan Prof ini tidak berubah untuk hal yang terjadi sekarang. Cuman gongnya aja terjadi sekarang. Izin Prof, silakan untuk mencerahkan lagi Prof. Sekali lagi apa yang saya sampaikan dari tadi itu, saya nggak punya kepentingan apa-apa. Siap, Prof. Imparsial. Ada kepentingan sedikit pun. Ya. Saya hanya menyampaikan pendapat sesuai dengan kebenaran ilmiah itu saja. Ya, kebenaran ilmiah. Harus ingat teman-teman semua, masyarakat, bahwa IDI bukan organisasi yang baru lahir kemarin atau 1-2 tahun. Sudah sekian puluh tahun, sejak sebelum kemerdekaan malah ya, artinya bibit-bibitnya itu, benih-benihnya. Ya. Jadi marilah kita perkuat IDI, ya, agar seluruh dokter Indonesia tetap bersatu. Amin. Dan dalam kasus yang sekarang sedang heboh dibicarakan, ya tentu tadi itu. Jadi artinya sebenarnya tidak boleh ada yang merasa mau menang sendiri. Betul, Prof. Ya, apalagi ini sudah memberikan waktu kan sebetulnya. Waktu ya, dari 28 hari ya. Kalau keputusan ini 28 hari ya, Prof. Itu mungkin karena sudah menumpuk ya sekian tahun itu. Ya. 2000. Nah, jadi silakan pengurus IDI juga bisa menunggu dengan sabar apa yang akan terjadi. Toh saya baca itu Menteri Kesehatan juga sudah memfasilitasi artinya IDI dan yang bersangkutan. Ya, mudah-mudahan akhirnya kita menemukan titik akhir yang benar tanpa mengurangi profesionalisme dokter itu. Ya, bukan lalu keputusannya akhirnya profesionalisme dokter dihilangkan atau etika dokter kemudian diremehkan. Saya kira bukan itu ya. Tetap kita menjunjung tinggi profesionalisme dokter dan tetap menjunjung tinggi etika kedokteran, etika dokter yang harus tetap dipertahankan. Saya kira seperti itu, dan itu harapan yang kita sama-sama akan saksikan. Semoga itu terjadi. Saya kira seperti itu, Kang Andi. Ya, baik. Nah ini Prof, terima kasih ini sudah menemani dan bertamu kepada Kang Hadi Konsen, dan untuk program ini adalah sebuah literasi ya, public disclosure yang sebenar-benarnya. Marilah kita merendahkan hati, bukan merendahkan diri. Tetap tujuannya adalah satu yang Prof katakan, untuk membuktikan kebenaran ilmiah. Ya, dah? Benar secara testimoni belum tentu benar secara ilmiah. Karena kita adalah seorang akademis yang punya wawasan ilmiah yang sangat tinggi, bukan merendahkan yang lain. Pada yang lain pun, bidang ilmu yang lain seperti fak-fak yang lain itu juga keilmuannya sangat tinggi. Di luar kedokteran, misalnya insinyur, hukum, itu dalilnya juga perlu diuji ya. Tidak hanya asal bicara. Dan itu harus betul-betul dilakukan ya, semacam bukan penghakiman atau ini bukan mahkamah, tapi ini adalah ranahnya penelitian. Walaupun di situ seperti pengujian, seperti kemahkamahan. Tapi ranahnya bukan hanya untuk menghukum. Jika sahabat
atau sejawat dokter TAP ini dianggap belum mumpuni secara ilmiah, ya diteruskan lagi penelitiannya, tapi dengan cara-cara yang ya sesuai yang Prof tadi katakan. Prof, waktu memang sangat pendek, tapi dari sekian pendek ini mungkin akan tetap dipegang teguh, seperti tulisan Prof nih dari 2018 masih inline seperti sekarang, karena memang harusnya memang seperti itu. Tapi ketika kita berbicara kemana arus itu pergi, rasanya kita nggak mau terbawa arus itu ya Prof. Ya, pegangan kita adalah yang seperti Prof katakan adalah etik. Di situ ada, kalau dalam hal ini adalah ethical clearance sebagai seorang peneliti dan penemu, dan saya pikir Ikatan Dokter Indonesia bukan menghambat penemuan anak bangsa, tetapi membentuk anak bangsa yang meneliti itu menjadi betul-betul tangguh, profesional, apapun dikritik dimanapun, tetap dia berpegang teguh kepada penelitian, dan itu benar. Baik, Prof. Apa ada puisi atau penutup nih, Prof? Nggak, cuma mau tanya aja. Ya, silakan, Prof. Ada makan-makan ini. Makan-makan. Masakan-makan masing-masing nih, Prof. Masih puasa. Baik, Prof. Saya sangat terhormat, dan Kang Hadi Konsen dan juga teman-teman yang lain, nanti di suatu kesempatan kita akan membuat seminar lagi, Prof, tentang penelitian ilmiah, ya, bukan pada subjeknya, tetapi tata aturan penelitian subjek. Karena waktu yang cuman hampir 1 jam ini nggak pernah cukup ya, Prof, ya. Tetapi ini cukuplah untuk menjelaskan kepada masyarakat, baik masyarakat medis maupun di luar non medis yang masyarakat umum. Baik, Prof, terima kasih. Semoga Prof Wimpi sehat selalu dan sejahtera, dan juga terus mencerahkan kepada anak-anak muridnya seperti saya dan teman-teman di Kang Hadi Konsen. Terima kasih, Prof. Saya ucapkan terima kasih. Tetap sehat. Terima kasih, Prof. Ya, saya